Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friska Oktaviana Dewi, presensi 35. Saya dari kelas 11 MIPA 10. Saya Sivanya Anamelia dari kelas 11 MIPA 10, presensi 36. Setelah ini kami akan mempresentasikan materi biologi kelas 11, kelainan atau penyakit pada sistem indera. Yang pertama, penyakit pada indera pengecap atau lidah. Fissured tongue adalah keadaan ketika lidah memiliki celah-celah dengan kedalaman 2-5 mm. Terjadi secara normal, juga dapat menjadi gejala dari sindrom Melkersson-Rosenthal, sindrom Down, dan efek samping obat-obatan terapeutik. Lalu, ada coated tongue, adalah keadaan ketika permukaan lidah tertutup dengan selaput putih. Selaput ini merupakan hasil dari penumpukan bakteri, jamur, serta sel-sel mati yang terjebak dalam tonjolan papila lidah. Penyakit yang ketiga, geographic tongue, disebut juga sebagai benigna migratory glossitis, adalah kondisi saat terjadi pengecilan papila lidah dan tampak bercak merah membentuk seperti pulau. Penyakit lidah ini dapat menjadi salah satu gejala dari alergi, gangguan pencernaan, dan psoriasis. Faktor lainnya yaitu adanya reaksi imunologi, stres, faktor keturunan, dan kekurangan gizi. Penyakit yang keempat, burning tongue, dikenal dengan sindrom mulut terbakar, adalah salah satu penyakit lidah yang sering terjadi pada wanita yang telah menopause. Sindrom mulut terbakar bisa membuat penderitanya seperti mati rasa, terbakar, dan kesemutan. Untuk penyakit yang kedua, penyakit pada indera penglihat atau mata. Rabun dekat adalah kondisi ketika mata tampak samar melihat objek dari jarak dekat. Umumnya disebabkan faktor genetik dari orang tua yang menderita rabun dekat. Penanganan rabun dekat sama dengan rabun jauh. Rabun jauh atau miopia adalah kondisi ketika mata tampak samar melihat benda jarak jauh. Umumnya disebabkan oleh faktor genetik. Untuk mengatasi rabun jauh diperlukan penggunaan kacamata, lensa kontak, atau operasi laser mata, LASIK. Kemudian, ada penyakit katarak, merupakan kelainan mata yang terjadi akibat penumpukan protein pada lensa mata, mengakibatkan penglihatan samar. Tumpukan protein ini dapat terjadi akibat proses penuaan, radiasi sinar ultraviolet, diabetes, obesitas, cedera mata, atau bisa juga faktor bawaan dari lahir. Dan penyakit pada mata yang terakhir, buta warna. Kondisi ini terjadi ketika sel kerucut atau sel warna dalam mata tidak bekerja normal. Umumnya, buta warna diderita sejak lahir, tapi bisa juga berkembang di usia dewasa akibat pengaruh konsumsi obat-obatan atau dampak penyakit tertentu. Penyakit pada indera pendengar. Yang pertama, labirinitis. Labirinitis atau infeksi telinga dalam adalah radang telinga bagian dalam yang dapat menyebabkan gangguan keseimbangan. Labirinitis disebabkan oleh infeksi atau virus. Yang kedua, otitis eksternal. Otitis eksternal adalah infeksi saluran telinga luar yang terjadi dari gendang telinga sampai luar kepala. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh air yang tersisa di telinga setelah berenang. Kondisi ini juga mengakibatkan lingkungan lembab yang membantu pertumbuhan bakteri atau jamur. Yang ketiga adalah tuli. Tuli adalah gangguan di mana seseorang tidak dapat mendengar suara secara sebagian atau keseluruhan pada salah satu atau kedua telinga. Tuli dapat disebabkan oleh penuaan atau paparan terhadap suara berisik dalam jangka waktu panjang. Yang keempat, otosklerosis. Otosklerosis adalah kelainan bawaan yang menyebabkan gangguan pendengaran karena telinga tidak mampu membuat suara. Ada 3 tulang kecil yang terhubung ke gendang telinga untuk membantu memperkuat gelombang suara. Salah satu suara tidak dapat bebas bergetar pada penderita kondisi ini. Otosklerosis ditandai dengan gejala tinnitus atau dering pada telinga. Penyakit pada indera penciuman. Yang pertama, infeksi saluran pernapasan atas. Infeksi saluran pernapasan atas adalah infeksi yang terjadi pada rongga hidung, sinus, dan tenggorokan. Beberapa penyakit yang termasuk dalam infeksi ini adalah pilek, sinusitis, tonsilitis, dan laringitis. Yang kedua, deviasi septum.
Deviasi septum adalah kondisi ketika dinding tipis yang membatasi kedua lubang hidung tidak berada tepat di tengah atau terjadi pergeseran tulang hidung. Deviasi septum biasanya terjadi karena cedera. Yang ketiga, sinusitis. Sinusitis adalah peradangan pada dinding sinus yang merupakan rongga kecil berisi udara dan terletak pada struktur tulang wajah. Sinusitis disebabkan oleh pembengkakan dinding dalam hidung akibat virus atau reaksi alergi yang masuk dari saluran pernapasan atas. Virus tersebut memicu sinus untuk menghasilkan lendir lebih banyak, sehingga terjadi penumpukan dan penyumbatan pada saluran hidung. Yang keempat, polip hidung. Polip hidung adalah jaringan yang tumbuh di bagian dalam saluran hidung. Bentuk polip hidung menyerupai anggur dengan posisi tergantung di bagian dalam hidung. Penyebabnya adalah peradangan kronis akibat infeksi, alergi, sensitivitas obat, atau gangguan kekebalan tubuh. Penyakit pada indera peraba. Yang pertama, jerawat. Jerawat adalah penyakit yang biasanya muncul di wajah, leher, punggung, bahu, dada, bahkan di lengan atas. Jerawat disebabkan oleh tersumbatnya pori-pori kulit oleh kotoran. Yang kedua adalah eksim. Eksim ditandai dengan badan yang meradang dan iritasi. Eksim disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya setelah memegang sabun, ternyata tangan terasa gatal. Gejala yang timbul pada kulit bervariasi. Ada yang terasa gatal ringan, dan ada juga yang merasakan panas. Yang ketiga adalah kutis. Kutis disebabkan oleh tungau yang dikenal dengan nama Sarcoptes scabiei. Penderita akan merasa gatal yang luar biasa. Penyakit ini sering dijumpai pada anak-anak. Kutis biasanya ditemukan pada sela-sela jari tangan, pergelangan tangan, dan pinggang batas celana. Yang keempat adalah dermatitis. Dermatitis adalah penyakit peradangan pada kulit yang ditandai dengan kulit yang membengkak, memerah, dan gatal-gatal. Sekian presentasi kami. Terima kasih.